Wah, keren banget ya penampilan Indonesia saat melawan Arab Saudi berhasil mencuri 1 poin ya. Betul. Kalau melihat pertandingan kemarin kita jadi optimis semoga Indonesia berhasil mendapatkan 3 poin saat melawan Australia di Gelora Bung Karno nanti ya. Amin, kita lihat nanti ya. Dan langsung saja kita jelang. Inilah Lensa Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Ya sahabat, inilah terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Terowongan ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama, terutama umat Islam dan Katolik, dengan karya seni melambangkan tangan yang saling berjabat, serta diharapkan ada rasa toleransi dan tekad untuk terus jalin silaturahim. Namun tak banyak yang tahu bahwa terowongan ini ada karena memang belum dibuka untuk umum sejak diresmikan tahun 2021 lalu. Pembangunan terowongan ini merupakan bagian dari renovasi besar kawasan Masjid Istiqlal pada tahun 2019. Renovasi tersebut merupakan yang pertama dilakukan sejak 42 tahun lalu dan menghabiskan dana APBN hingga 511 miliar rupiah. Dalam renovasi turut diperbaharui aspek tata pencahayaan yang dilengkapi teknologi kekinian sebagai inovasi bangunan ramah lingkungan. Selain pencahayaan di dalam bangunan, turut dibenahi pula pencahayaan di luar Istiqlal. Di antaranya dengan menyinari bagian kubah sehingga masjid berkapasitas 120.000 jamaah ini terlihat lebih bersinar saat malam hari. Sungai yang membelah Masjid Istiqlal pun ikut diperbaharui agar lebih rapi. Ini tidak hanya memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, tetapi juga memperhatikan aspek arsitektur, seni, serta estetika. Desain terowongan ini membuat visual Masjid Istiqlal dari Gereja Katedral tidak terhalang melalui akses sepanjang 28,3 meter, tinggi 3 meter, serta lebar 4,1 meter. Sementara itu, seluruh area terowongan memiliki luas 136 meter persegi, ditambah total luas shelter mencapai 226 meter persegi. Arsitektur terowongan silaturahim yang juga dikunjungi pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ini didesain bergaya modern dengan eksterior berbahan transparan. Paus Fransiskus juga sempat menandatangani plakat terowongan silaturahim dalam kunjungannya kemarin. Ini jangan hanya sampai di sini, tapi kita harus tidak lanjuti dalam bentuk program action untuk di masa depan. Ya, antara lain kita akan sampaikan juga nanti ya. Mungkin kita akan melakukan pertemuan rutin, terutama tadi membicarakan tentang lingkungan, penyelamatan lingkungan. Kami sangat yakin ya, jika hati nurani yang berbicara, tidak ada sekat politik, tidak ada sekat agama, dan tidak ada sekat kewarganegaraan. Karena semua berasal dari sebuah terowongan bawah tanah tadi istilahnya. Kita berasal dari satu titik dan di atasnya berbeda. Masjid Istiqlal diharapkan dapat menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Kedatangan Paus Fransiskus pun mempertegas status Istiqlal sebagai simbol masjid pemersatu di tanah air dan cerminan kebinekaan. Dari Jakarta, Arista Damelia, Budi Utomo, RTV. Nah, sahabat, simbol kebinekaan di terowongan silaturahmi tadilah yang membuat Paus Fransiskus memilih Indonesia untuk dikunjungi meskipun bukan negeri dengan mayoritas umat Katolik. Ya, lantas apa saja aktivitas Paus selama di Masjid Istiqlal? Kita lihat perjalanannya. Paus Fransiskus tiba di Masjid Istiqlal Jakarta sekitar pukul 9 Kamis pagi. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia itu langsung disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal dan beberapa tokoh agama lain. Bahkan warga masyarakat berbagai umat pun tampak antusias untuk melihat Paus Fransiskus dari luar kawasan Masjid Istiqlal. Menurut Imam Istiqlal, kedatangan Paus Fransiskus menunjukkan betapa pentingnya Indonesia untuk dikunjungi meskipun bukan negara dengan mayoritas umat Katolik. Tapi poin yang sangat penting dengan kehadiran Paus di sini, pertama adalah
eh, dipilihnya Indonesia untuk berkunjung itu satu kebanggaan tersendiri buat kita sebagai warga bangsa Indonesia kan. Meskipun kita ini bukan negara mayoritas Katolik ya, tetapi beliau memilih ke sini itu pasti ada sesuatu yang istimewa di Indonesia. Walaupun kita berbineka tapi tetap tunggal ika, dan ini satu poin yang sangat penting untuk kita pelihara ya. Dalam kunjungan ini, Paus dan Imam Besar menandatangani deklarasi Istiqlal sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menjaga nilai kemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Dalam sesi foto, bahkan keduanya terlihat semakin akrab saat bersalaman, yang diikuti kecupan hangat imam ke kening Paus, kemudian dibalas Paus dengan mencium tangan imam. Dari Jakarta, Arista Damelia, Budi Utomo, RTV. Sebagai puncak apostoliknya di tanah air, Paus Fransiskus memimpin Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebanyak 86.000 umat Katolik se-Indonesia hadir mengikuti jalannya Misa Akbar yang berlangsung hikmat dan lancar. Tiba di Kompleks Stadion Madia Senayan pada pukul 16.13 waktu Indonesia Barat, kehadiran Paus Fransiskus langsung disambut Presiden Joko Widodo. Keduanya sempat berbincang singkat sebelum memulai Misa Akbar. Menggunakan kendaraan Pop Mobile yang didesain khusus, yaitu mobil maung buatan PT Pindad, Paus Fransiskus berputar di Stadion Madia untuk menyapa para umat. Lalu kemudian melaju ke Stadion Utama GBK, tempat berlangsungnya Misa Akbar. Kehadiran Paus di Gelora Bung Karno disambut 86.000 umat Katolik dari seluruh penjuru Indonesia yang sudah memenuhi GBK sejak Kamis siang. Umat yang hadir dibagi menjadi dua, yakni 68.000 orang di Stadion Utama dan 20.000 orang di Stadion Madia. Selama berkeliling di Stadion Utama, Paus Fransiskus sempat berhenti beberapa kali untuk memberikan berkat kepada bayi dan juga anak kecil. Dalam homilinya, Paus Fransiskus berpesan agar para umat Katolik tak lelah dan tak berhenti untuk selalu mendengarkan sabda dan juga menghidupi sabda itu, dengan membiarkannya masuk ke dalam hati dan mengubah cara kita berpikir, cara merasa, dan bertindak. Usai Misa Ekaristi, para umat pun mengungkapkan kebahagiaan mereka yang telah berkesempatan mengikuti acara spesial ini. Mereka merasa beruntung bisa menjadi bagian dari sejarah dan sangat langka ini karena tak banyak ketersediaan tempat. Senang banget karena bisa tugas di Misa Paus ini karena nggak semua orang terpilih buat jadi misdinar di Misa Paus ini. Jujur perasaan aku senang banget karena nggak semua orang juga kan yang bisa dan kuotanya juga dikit. Dan waktu dengar homili Paus pun itu sangat-sangat kayak aku merasa beruntung. Bapak Paus sederhana, senyum, kita melihatnya walaupun dari jauh, saya bahagia. Terasa kedamaian di hati. Misa Akbar yang berlangsung selama 1,5 jam di GBK ini menjadi puncak kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia selama 4 hari sejak Selasa 3 September lalu. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi teladan untuk terus menjaga toleransi beragama, khususnya di Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan suku bangsa. Dari Jakarta, Oktaviana, Yasir Alam, RTV. Di hadapan sekitar 60.000 umat Katolik, Paus Fransiskus menyampaikan homili saat Misa Agung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, Paus Fransiskus berpesan ini agar Indonesia tidak pernah lelah merawat keberagaman dan juga kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Dan berikut kutipan homilinya. Fratelli e sorelle, vorrei dire anche a voi, a questa nazione, a questo meraviglioso e variegato arcipelago, non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Ossate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi.
Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore, e andare avanti. Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus akan menjadi obat kerinduan umat Katolik Indonesia. Ya, bukan hanya umat yang ada di Jabodetabek saja, umat Katolik dari tanah Papua pun rela datang menghadiri Misa Akbar. Kegembiraan terpancar dari puluhan ribu umat Katolik Indonesia yang menghadiri Misa Ekaristi yang dipimpin Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis sore. Tak hanya dari Pulau Jawa, ada juga umat Katolik yang rela terbang dari ujung timur Indonesia untuk menghadiri Misa Akbar ini. Salah satunya adalah Mama Regina. Ia datang dari Timika, Papua Tengah untuk melihat Paus Fransiskus dari dekat. Ia secara khusus mengenakan pakaian khas suku Migani Papua untuk menghadiri misa. Ini pakaian adatnya, topinya, nokennya asli, bukan tiruan, rambut juga yang asli, bukan tiruan lagi, ini rambutnya asli. Dan semuanya ini saya pakai menunjukkan jati diri saya sebagai perempuan suku Migani yang ada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Misa Akbar ini juga menyediakan tempat bagi umat Katolik yang berkebutuhan khusus atau difabel. Tujuannya agar setiap umat bisa terfasilitasi untuk beribadah dan bisa melihat Paus Fransiskus secara langsung. Hal ini mendapat apresiasi jemaat. Salah satunya adalah Siska dan Heleni. Mereka khusus datang dari Nias untuk Misa Akbar ini. Pastinya mau bawa mama saya juga. Punya kesempatan di usia lanjut bisa ketemu dengan Paus, itu berkat luar biasa banget. Sungguh terima kasih. Dan terharu sih, tadi nangis aja sih kerjanya di dalam. Terima kasih. Kebahagiaan dan rasa haru pun tercurah dari semua jemaat yang hadir dalam Misa Akbar ini. Prosesi misa yang berlangsung selama 2,5 jam ini seakan menjadi obat rindu jemaat kepada pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia ini. Pribadi saya senang. Paus itu, mungkin seumur hidup saya tidak akan pernah ketemu begitu. Karena datang ke sini kami ketemu, dan ini mungkin satu spirit bagi kami. Ketika kami pulang, kami bisa membangun kampung negeri. Kehadiran Paus Fransiskus ke bumi Indonesia dan Misa Akbar ini diharapkan bisa menebar pesan persatuan dan perdamaian bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024 yang seharusnya jatuh pada hari ini akhirnya diperpanjang sampai tanggal 10 September mendatang. Perpanjangan terpaksa dilakukan karena sulitnya mendapatkan materai elektronik secara online. Kira-kira apa penyebabnya? Kita cek bersama. Abang di sini juga lah. Puluhan warga ini antri di loket sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polresta Bandar Lampung, Lampung pada Kamis siang. Mereka antri sejak pagi untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai syarat pendaftaran calon aparatur sipil negara CASN 2024. Seperti diketahui, pendaftaran CASN sudah dibuka sejak tanggal 20 Agustus lalu dan akan ditutup pada tanggal 6 September. Tak heran jika warga yang berminat untuk ikut dalam seleksi CASN sibuk untuk menyelesaikan pemberkasan. Namun warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan meterai elektronik atau e-meterai. Sejumlah tautan untuk membeli e-meterai secara online tidak dapat diakses. Bahkan di sejumlah tautan, e-meterai tidak tersedia alias kosong. Materainya, materai
online-nya itu susah untuk diakses, untuk dibeli. Udah banyak link-linknya, ada minimal 10 lah, udah maksimal 10 lah, itu nggak bisa diakses semua, down semua. Kalau emang materai belum siap, dipermudah lah dengan materai-materai yang biasanya seperti dulu aja gitu, jangan yang ribet-ribet kayak gini aja kalau belum siap. Semalam aja saya udah beli 5 materai, tapi begitu mau dibubuhkan itu nggak bisa, katanya sistemnya error karena melonjak gitu itunya yang launchingnya gitu. Jadi kadaluarsa angus 62.000. Salah satu penyedia e-materai, PT Peruri Digital Security, melalui akun resminya di Instagram @peruri.digital, mengumumkan jika situsnya mengalami pelambatan sistem dikarenakan terjadinya lonjakan aktivitas pengaksesan untuk membeli e-materai. Pihak Peruri pun meminta maaf kepada para pendaftar CSN atas gangguan jaringan internet dan berusaha untuk memperbaiki layanan pembelian e-materai. Kisru gangguan akses pembelian e-materai secara daring tersebut, pemerintah memperpanjang penutupan pendaftaran dari semula tanggal 6 September menjadi tanggal 10 September 2024. Dan inilah sejumlah tautan milik sejumlah perusahaan penyedia jasa pembelian e-materai yang dapat diakses. Warga berharap pemerintah membuka kemungkinan untuk bisa membubuhkan materai non-elektronik dan tidak mewajibkan e-materai sebagai syarat untuk mendaftar CASN. Dari Bandar Lampung, Ferry Novianto, RTV. Ya, Oscar dan juga sahabat RTV, tahu nggak ternyata kalau bahasa Indonesia itu asalnya dari Pulau Sumatera, tepatnya dari Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Nah, reporter Ahmad Topan dan juru kamera Joni Marcos akan mengajak kamu berkunjung ke sana. Kira-kira ada apa aja di sana? Kita simak ceritanya dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Pagi. Saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu, terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Langit berawan, hujan tak datang, mentari turun, tanda terbenam. Selamat datang di Tanjung Pinang, negeri pantun, kota gurindam. Nah, sahabat RTV, selain dikenal dengan keindahan alamnya, ternyata Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau ini menyimpan sejarah serta budaya yang berkontribusi besar untuk Indonesia. Apa itu? Yuk ikuti perjalanan saya. Kami akan mengajak sahabat RTV berkunjung ke Pulau Penyengat, sebuah destinasi wisata penuh sejarah yang jaraknya hanya 2 km dari Tanjung Pinang. Tapi untuk bisa ke sana, kita harus menumpang perahu pompong dari Pelabuhan Kuning Pelantar dengan biaya Rp9.000 per orang. Lama perjalanannya kurang lebih 15 menit. Lumayan, bisa sambil menikmati pemandangan laut Kepulauan Riau sambil merasakan hembusan angin sepoi-sepoi. Baru sampai aja langsung berasa banget nih sahabat, nuansa Melayunya. Penduduk Pulau Penyengat sendiri mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan penyedia jasa wisata. Makanya selain banyak ditemukan hidangan laut yang khas seperti otak-otak penyengat, di sini juga banyak pernak-pernik Melayu untuk buat tangan. Coba deh lihat, di Pulau Penyengat ini gak ada mobil loh sahabat. Jadi transportasinya cuma menggunakan motor dan bentor seperti ini. Mungkin karena panjang pulau ini cuma 2.000 meter dan lebarnya 850 meter kali ya, jadi nggak perlu mobil. Tapi kalau kita jalan kaki kelilingnya, pegel juga sahabat. Jadi saya akan nyobain naik bentor ini nih. Tujuan pertama kita akan mengunjungi Balai Adat Indra Perkasa. Tuh lihat, kece banget kan bangunannya? Seakan-akan kita dibawa kembali ke zaman kejayaan Kerajaan Melayu. Begitu masuk Balai Adat, warna merah, kuning, hijau mendominasi. Tapi ini bukan warna pelangi loh, melainkan triwarna Melayu. Nah, di Balai Adat ini kamu juga bisa menemukan syair Gurindam 12 yang termasyhur itu loh. Gurindam 12 merupakan puisi Melayu klasik, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan juga pahlawan nasional dari Kepulauan
Kepulauan Riau, tepatnya Pulau Penyengat ini. Raja Ali Haji juga mengarang kitab pengetahuan bahasa loh, yang menjadi cikal bakal Kamus Bahasa Indonesia. Hingga akhirnya disepakati menjadi bahasa kesatuan pada Sumpah Pemuda 1928. Para pemuda-pemuda pelajar ini, mereka paham ketika melafalkan bahasa Melayu, sehingga disepakati bahasa Indonesia jadi semacam ada transformasi pemaknaan ya dari Melayu menjadi sebuah Indonesia gitu. Itu legasi terbesar Penyengat sih untuk kebangsaan kita ya, Indonesia. Di Balai Adat ini juga menyimpan sejarah perjuangan masyarakat Melayu kala melawan penjajah Portugis hingga Belanda loh sahabat. Perjalanan kita lanjutkan ke Benteng Pertahanan Bukit Kursi. Tingginya sih cuma 40 meter ya di atas permukaan laut, tapi perjalanannya loh, aduh capek banget sahabat. Kita harus mendaki bukit dan melalui banyak anak tangga. Terbuat dari batu bauksit dan kayu, benteng ini menjadi basis pertahanan utama Imperium Melayu pada kala itu. Wih, terlihat jelas ya lautan dari atas ini. Jadi bisa dibayangkan seperti apa dulu masyarakat Melayu berjuang mempertahankan Pulau Penyengat ini dari para penjajah. Meriam ini jadi salah satu buktinya. Nah, nggak jauh dari benteng Bukit Kursi ini ada sebuah objek wisata religi yang ternama di Penyengat. Masjid Raya Sultan Riau Penyengat namanya. Awalnya ini adalah masjid kerajaan, namun kini masjid berarsitektur Melayu, Arab, India, dan juga Turki ini sudah menjadi masjid untuk umum. Uniknya, masjid ini menggunakan putih telur sebagai perekat alami loh, yang dicampur dengan pasir dan juga kapur. Selain itu, terdapat 13 kubah dan 4 menara di masjid ini.